Juga Pak Bos, kan pengen nyobain live di akun dia tuh Pak Bos, nyanyi. Ada salah satu orang TikToker orang Curug ini, alah suara jelek, sosok aja di nyanyi kami ini mau ngobrol bukan mau dengar kok nyanyi, wah. Dia serak-serak gimana gitu ya. Udah pun gitu, muncungnya ini guys, nggak pernah deket dengan mic, ya dak? Ya kan? Handset 25.000 beli. Oke. Awal, pakai lumayan lah. Tapi aku dulu itu nemuin manusia satu ini guys, itu nggak sengaja. Jadi aku pas scroll TikTok, terus nemu dia punya suara itu yang khas. Dia serak-serak gimana gitu ya. Udah pun gitu, muncungnya ini guys, nggak pernah deket dengan mic, ya dak? Ya kan? Mic-nya nggak pernah, muncungnya tuh nggak pernah deket dengan mic. Jadi memang ciri khas betul, ya kan? Mangapnya, suaranya, terus actingnya itu memang khas, guys. Terus ya suaranya juga sampai sekarang lah ya masih seperti yang dulu ya. Alhamdulillah. Bu. Suaranya masih punya khas. Dia serak-serak gimana gitu. Itu awal mula juga. Kalau dulu mah belum ada TU ya. Nggak ada. Ya kan? Dulu tuh paling idaman itu Paus. Paus Ya udah keren banget. Dulu zaman dulu guys ketemu sama beliau ini itu dapat paus itu udah luar biasa. Teriak. Belum ada TU lah, belum ada TU ya. Belum. Orang dapat paus mah sujud syukur kalau dulu. Sekarang paus gak ada harganya, imbek lah itu ya kan. Nah, jadi sampai akhirnya seingat aku ya, beliaunya masih tetap di depan rumah. Tripod aja belum punya. Ya masih pakai kayu ya kan. Benar, masih pakai kayu dikaretin, entah di mana dikaretinnya aku nggak tahu. Entah di tiang rumah atau di kursi rusak aku nggak tahu guys. Ya guys, Coba ceritain itu. Tripod itu aku di mana? Aku belum ada tripod karena nggak ada modal ya kan, nggak ada modal. Itu 2,5 bulan jalan. Ini Pak Bos sering masuk juga. Ini si abang ini, kalian pasti kenal lah. Wonara guys. Jadi dia itu bilang nggak ada tripod kau Jo. Nggak ada Pak Bos. Mau beliin Pak Bos. Ya udah sini kirim alamat katanya. Ya aku kirimin lah alamat aku lah. Nyampe guys tiang mic. Itu belum ada mic. Ya. Belum nyambung mic, belum nyampe mic ya, belum nyampe. Belum nyampe. Dia belum punya mic, ada apa tuh? Usaha mic ya, apa namanya? Mic. Bilangin lah, iya, wih mak dikasih tripod mak, wah bersyukur aku, ya Allah punya tripod ya kan bisa berdiri. Dulu tuh tiang HP-nya tuh guys, pakai tiang ini, tiang kayu, buat AP, itu aku belum kebeli. Terus kalau aku nggak ada ini, aku ikat di jendela. HP-nya aku ikat Pak Bos, aku ikat. Ya. Ya bersyukur lah aku, terima kasih Pak Bos, I love you Pak Bos. Apalah, itu anggap nggak ada itu ya kan. Ya. Aku bukan mau nyepil ke sananya, cuman aku kenal si Pak Ijon emang udah lama. Aku juga waktu itu juga belum punya usaha mic, belum punya agensi juga belum. Cuman aku suka aja nengok orang-orang live nyanyi, karena sebetulnya aku dulu juga pengennya live nyanyi, cuman kebetulan suaraku nggak merdu di telinga orang. Di telinga aku mah merdu, di telinga orang yang nggak merdu, tak salah telinga orang atau kayak mana aku nggak paham. Merendah dia. Jadi aku tahu betul dia dari mulai depan rumah sampai berani ke pinggir jalan, ya kan? Iya. Dari penonton dulu di rumah paling 1K. Rata-rata di 200-300 lah. Mentok. Ya kan? Mentok. Begitu keluar di tepi jalan, itu 3K, 4K ya kan? Alhamdulillah Pak Bos, sampai 20 pernah. Sampai 20 pernah. Tapi setelah rame, aku memang jarang. Karena udah jarang disapa aku guys. Jarang disapa aku. Ya kan? Udah moncer kawan ini, udah moncer ya udahlah. Pikirku kalau udah bahagia mas sudah sukses, sudah gitu. Tapi apapun ceritanya, teman tetap teman. Ya, sekalipun aku jarang hadir di live-nya, kalau aku punya kesempatan, ya alhamdulillah kita sekarang bisa ngobrol. Alhamdulillah. Tapi dari sisi keluarga, itu mendukung nggak abang main TikTok? Kalau dari keluarga istri? Ya istri lah misalnya, terutama istri, mendukung nggak? Sangat Pak Bos. Sangat mendukung. Karena kebutuhan tercukupi Pak Bos. Oh gitu ya? Semenjak ketemu TikTok. Oke. Serius. Kalau dari keluarga besar, ada yang semuanya setuju atau ada yang cemeh? Awal mula cemeh. Oke. Banyak teman-teman cemeh lah, sosokan jadi vokalis. Oke. Vokalis suara jelek, sosokan, mic kemana, suara kemana, ya terserah lah Pak Bos. Itu namanya netizen ya. Ya. Tapi kan main TikTok itu kan nggak langsung rame Jo. Hah?
Pasti penonton kan ada yang nggak ada. Maksudnya kita live nggak ada yang nggak ada yang nonton. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Pernah Pak Bos? Pernah. Awal-awal kan? Awal-awal juga kayak gitu. Di tengah-tengah sekarang udah kayak gitu juga Pak Bos. Gitu. Ya namanya kan algoritma ya. Ya. Algoritma TikTok itu kita harus konsisten. Jadi itu kita tuh harus jam live. Jam segitu terus. Jadi nggak berubah. Jadi algoritma kita tetap naik. Jadi sekarang itu ya namanya tuh turun naik lah, pasang surut ya kan. Ya. Kan. Pasti ada naik, ada turun. Alhamdulillah lah Pak Bos. Jadi tetap bertahan. Maksudku gini, aku pengen tanya, supaya abang tetap bertahan, dikala penonton itu nggak ada, apa resepnya? Kadang aku bingung juga Pak Bos. Nah, Kok kayak gini ya? Beda kayak dulu. Dulu mungkin perkiraan aku kayak gini Bos. Banyak sekarang kan dulu kan belum ada pengamen pinggir jalan. Sekarang udah banyak TikToker yang berani keluar, yang berani live di luar udah banyak. Jadi penonton itu berbagi. Udah inilah the best lah buat sekarang TikTok. iya, supaya kita tetap bertahan. Kan nggak semua orang bisa bertahan. Aku sendiri ya, kalau nge-live nggak ada yang nonton, itu pasti ngedon. Pasti lemes kan? Iya bener. Nah, supaya tetap nggak lemes kan, kalau lemes kita selesai. Kalau untuk bertahan tetaplah semangat. Buat berpikir lagu apa lagi harus kita ulik. Awalnya aku nggak bisa bahasa Inggris Pak Bos. Oke. Ya kan? Walaupun masih salah-salah, Ya. masih patah-patah karena kita orang Indonesia makan cabai. Ya. Beda ya kan? Jadi belajar itu Pak Bos. Karena ternyata penonton itu algoritma itu sampai keluar Pak Bos. Oke. Sampai luas lah. Kadang ada yang dari Amerika yang nonton. Ada yang dari mana? Luar Ya, Indonesia, banyak. luar Indonesia. Luar The Indonesia best lah untuk TikTok lah luasannya. Jadi bisa dikenal sampai luas lah. Untuk bertahan ya tetap kita konsisten aja Pak Bos. Tetap konsisten, tetap rendah hati lah. Ya. Jangan selalu kita pikir, aku ini artis, bukan. Kita itu menghibur. Jadi di kala penonton tuh nggak ada, yang penting kita tetap semangat, Tetap semangat. konsisten ya. Konsisten ya. Nah, Intinya. sekali live berapa lama? Berapa jam? Sekarang bisa 4 jam sampai 3 jam. Minimal 3 jam. Minimal 3 jam lah. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang sekarang itu naik dikit jamnya Pak Bos, karena anak udah sekolah. Oke. Kita Jadi nggak jam- enakan, karena istri aku nggak bisa motor juga. Jadi yang antar sekolah aku. Oke. Jadi sekarang mulainya live jam? Jam setengah 9 lah sampai jam 12 Sampai tengah hari ya? sama tengah. Nggak Sampai panas? lumayan. Lumayan, tapi cari tempat yang teduh ya. Oke, jadi kalau kita kontennya menyanyi guys, selain semangat, terus konsisten, durasinya minimal 3 jam, kita juga perlu ngulik lagu yang disukai orang. Bener. Ya kan? Benar. Jangan terbatas hanya lagu Indonesia saja. Jangan hanya lagu daerah, mungkin lagu Inggris perlu juga ya. Perlu kan? karena jangkauan kita tuh bisa luas. Ya. Untuk Kalau seingat aku sih guys, dulu beliaunya ini menekuni bahasa Inggris. Satu memang didorong sama istrinya, alhamdulillah. ya kan? Yang kedua gara-gara aku request asal British. Itu ada Inggrisnya dikit, dia belibet guys. Ingat nggak aku? Ya. Itu 2 minggu aku ngapalin guys. Asal British dari Jamrud. Ya. 2 minggu tuh. Ya. Sabar Pak Bos, sabar. Tunggu dulu Pak Bos sebelum hafal. Karena lidah aku jujur, aku nggak bisa jadi rapper. Itu kan banyak rappernya tuh. Jadi Ya. agak cepat rapper. Terus kekuatan lagu itu memang kuat benar, kuat lagu itu. Ya, ya terutama di rappernya itu memang bahasa Inggris Ada kan? bahasa Inggrisnya juga. Emang bahasa Inggris itu di rappernya, di lagu asal British, kalian boleh dengerin lah lagu asal British tuh. Itu ada bahasa Inggrisnya. Aku pun kalau nyanyi cuma nang neng nyong nang neng nong aja itu. Itu bahasa Inggris atau bahasa Cina tuh Pak Bos? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Iya, cuman Inggris kan aku nggak bisa. Kalau Cina kan bisa ngasal. Kan itu. Jadi itu akhirnya sampai ke jalan. Ya, Ya kan, jalan di situ mulai meledak. Oh, di situ dapat spender itu yang jor-joran. Maksudnya jor-joran itu berapapun los. Ya kan, sampai boleh sebut nggak sih dapat motor? Boleh ya? Ya, kalau aku nanya ke abang, kalau di akunku mah Boleh. Jadi selain daripada WD atau pemberian gift, beliaunya dapat hadiah itu yang offline. Motor ya, Jo? Motor. Motor apa, Jo? Sepil. Nggak apa-apa.
aku dapat dibeliin sama orang baik dari Abang Sky Blue itu. Ya. Aku dibeliin motornya NMAX, guys. NMAX ya. Itu kalau dirupiahin berapa duitnya, Cow? Si Jo. Mahal, Pak Bos. Kan nggak masalah, itu untuk motivasi orang juga loh. Harga motor itu sekitaran 30 sampai 34, Pak Bos. Guys, dapat hadiah offline senilai 34 juta berupa motor NMAX baru. Langsung ngambil di showroom ya hari itu ya? Iya, Pak Bos. Sambil live ya? Iya. Sambil live, beliaunya disuruh ke showroom untuk milih motor. Di situ langsung dibayar tunai. Tapi terlepas itu kan dapat sempat ini deh, aku tengok bagi-bagi beras. Iya, dari Bang Sky Blue juga, Bos. Oh ya? Iya, karena dia bilang, aku dulu tuh kan pernah diajakin dia nonton tuh, ada salah satu band artis dari luar negeri ya. Itu pasti kenal lah, Avenged Sevenfold. Jadi dia bilang, kau ngefans gak sama ini? Mau nonton bareng aku nggak? Ya aku berangkat lah, Pak Bos. Alhamdulillah bisa live di Bundaran HI waktu itu. Nontonlah bareng dia tuh. Ya. Aku bilangin aku dapat dikasih dia tuh hari itu dapat 3 singa tuh, Pak Bos. Aku bilang langsung dari live itu, aku bilangin, Pak, Bang, kayaknya Bang uang singa ini aku bakal bagiin ke Sumatera aja, Bang. Kan orang Jakarta kan banyak yang orang-orang udah jadi lah, Pak Bos. Di kampung aku masih mana, Pak Bos ya? Dan ini kecil, tapi pengen maju kami itu, Pak Bos. Jangan dilihat kecil lah, kami juga pengen maju lah kayak kota gede kan. Ya. Jadi aku bilangin, aku beliin beras. Malah dia bilang kayak gini, Pak Bos. Udah nggak usah lah duit itu, nggak Jo. Itu buat kamu, buat jajan kamu. Kaget lah, gede Pak Bos, 3 singa itu, Pak Bos. Bisa beli motor second lah. Singa itu berapa ya? Yang sama anak. Kalau di-WD-kan, kalau ditarik, diterima sama abang, ada 2 juta? Lebih. Lebih ya? 3 juta ya? Hampir. Hampir ya? Hampir. Hampir 3 juta ya? Ya, kalau dikaliin dapat 3. Berarti 9 juta itu, guys. Dari saweran ya. Ya. Dari lempar koin maksudnya. Dari lempar koin 3 singa. Jadi yang singa itu untuk abang aja. Abang aja katanya. Jadi yang beras beda lagi. Beda lagi. Malah dia bilang, udah kita bagiin ke Sumatera ntar sekitaran 2 atau 3 lah kita ke Sumatera, tempat kamu. Bersyukur lah aku, Pak Bos. Bersyukur. Berapa kali sih? 1 kali. Sekali ya? Yang selebihnya tuh dari hasil sendiri. Aku juga dapat hasil dari TikTok, aku berbagi juga, Pak Bos. Oh gitu. Aku nggak mau makan sendiri karena Allah tuh memberikan kita rezeki. Kalau bisa kita bisa berbagi juga. Orang bisa ngerasain lah apa yang kita rasakan itu. Ya. Tenang hati aku, Pak Bos. Ya selama ini aku cuman bisa kayak gini ya kan. Alhamdulillah bisa sedikit walaupun dikit bisa kayak gini juga, Pak Bos. Ya, syukurlah. Ya, itu bagus, guys. Bagus untuk kalian tiru. Yang penting ikhlas, guys. Yang penting ikhlas. Bukan berapa banyaknya, tapi tingkat keikhlasannya itu yang perlu, ya. Terus, udah berapa tahun jadinya? 2003 ya mulai? 2023. 2023 sampai sekarang 2026. Hampir 3 tahun ya. Suka dukanya apa? Suka dukanya ya pastilah ada turun naik lah, Pak Bos. Oke, turun naik. Ada waktunya kita jatuh, ada ya namanya kita, betul kata Pak Bos tadi, katanya kalau kita mulai nggak ada gift itu sedih lah. Kontrakan nyampe. Oke, terus alhamdulillah dari TikTok ini aku bisa jagain mama, almarhum mama dulu. Dari hasil TikTok mungkin Allah tuh naikin ada rezeki yang orang tua lah, Pak Bos. Sampai mama kemarin pergi ya kan. Alhamdulillah buat mamaku. Ya turun naik lah, Pak Bos. Ya di saat mama butuh keperluan lah, keperluan buat biaya ke rumah sakit ya kan. jadi selain di TikTok ada kerjaan lain nggak sih? Sempat, Bos. Sempat Jualan. Oh, jualan lele hari itu ya? Iya. Pecel lele ya? Itu berapa lama? Hampir 3 bulan. Dan 3 bulan. Berarti kan gini, selama 3 tahun main TikTok, cuma 3 bulan beliaunya mempunyai pekerjaan lain. Artinya selama 2 tahun 8 bulan atau 2 tahun 9 bulan itu murni ngandelin live TikTok kan? Benar, Bos. Cukup ya? Lebih. Ternyata lebih ya, guys. Gimana ya saya bilang, saya sendiri masih belum pede ya untuk meninggalkan pekerjaanku yang ada untuk fokus di live TikTok. Tapi ternyata
di dunia ini ada orang yang cuman ngandelin live TikTok untuk biaya hidup sehari-hari. Bahkan bukan untuk beliaunya sendiri, bukan hanya untuk anak istri, tapi juga untuk orang tuanya. Itu untuk mencapai hal itu saya pikir nggak mudah. Buat kalian yang live-nya itu menye-menye, ya saya pikir hasilnya nggak akan maksimal. Ya nggak? Bener, Bos. Kan harus totalitas. Harus total, harus berikan yang terbaik lah. Tiap hari, walaupun suara kita kadang hilang juga suara, Bos. Oh ya. Kadang hilang juga. Ah, kalau pas suara hilang, diobatin atau cuman ditunggu berapa hari? Sampai boleh? Kadang pertama tuh diamin, bisa 2 hari libur, 3 hari libur karena hilang suara kan. Karena udah powerful terus diberikan terbaikan, karena 3 jam nyanyi. Karena kita suara tuh ada dropnya juga lah, ada dropnya juga. Bang, bisa request 3 lagu, Bang? Bisa. 1K tapi, Bang, ya. Itu hasil terendah guys, 4 juta. Tapi bisa juga 1 bulan 15 juta pasti udah sering. Sekarang itu zamannya udah canggih. Nah, udah canggih. zamannya medsos lah. Banyak orang bilang, woi, kerja, woi. Sekarang itu zamannya udah berubah. Gunalah sebaik mungkin media sosial, guys.